matkul riset operasi yang berjudul Linear Programming Fungsi Tujuan Maksimum dengan Metode Grafik. Apa itu pemrograman linear? Adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Penerapan program linear banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, sosial, dan sebagainya. Di sini ada penyelesaian riset operasi. Yang pertama ada masalah optimasi, yang kedua masalah yang dapat diubah menjadi fungsi linear, yang ketiga kendala yang ada juga berbentuk linear. Di sini ada formulasi model. Adanya yang dihadapi para analisis adalah lokasi optimum sumber daya yang langka. Dapat berupa modal, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan keterbatasan sumber daya ini. Yang bisa hal ini kita inginkan ditunjukkan dengan profit, penjualan, kesejahteraan, atau minimasi seperti biaya, waktu, dan jarak. Di sini ada 3 tahap untuk formulasi model matematik. Yang satu, menentukan variabel yang tidak diketahui dan menyatakan dalam simbol matematik. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai hubungan linear. Yang ketiga, menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikan dalam persamaan dan pertidaksamaan yang juga merupakan hubungan linear. Selanjutnya, sini ada asumsi dasar program linear. Yang pertama, sifat linear suatu kasus dapat ditentukan dengan beberapa cara, salah satunya secara statistik. Yang kedua, sifat proporsional dipenuhi jika kontribusi setiap variabel pada fungsi tujuan atau penggunaan sumber daya membatasi proporsional terhadap level nilai variabel. Yang ketiga, sifat aditivitas mengasumsikan bahwa tidak ada bentuk perkalian silang di antara berbagai aktivitas, sehingga tidak ada ditemukan bentuk perkalian silang pada model ini. Selanjutnya ada sifat divisibilitas, berarti unit aktivitas dapat dibagi ke dalam sembarang level fraksional. Yang selanjutnya, yang terakhir, sifat kepastian menunjukkan bahwa semua parameter model berupa konstan, yang artinya koefisien fungsi tujuan maksimum, fungsi pembatas, merupakan suatu nilai pasti, bukan merupakan nilai dengan peluang tertentu. Di sini ada fungsi program linear. Yang pertama, fungsi tujuan, mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Yang kedua, fungsi kendala untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Di sini ada langkah-langkah pemecahan dengan metode grafik. Yang pertama, menentukan variabel. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan, sebut dengan Z. Ketiga, menentukan fungsi batasan. Yang keempat, meminimalkan Z. Kelima, gambarkan garis-garis kendala pada sumbu koordinat. Yang keenam, tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua kendala. Yang ketujuh, hitung nilai fungsi tujuan untuk semua titik sudut daerah layak. Di sini ada model pemrograman linear. Ada 2 fungsi dalam program linear metode grafik. Yang pertama, memaksimasi, yang kedua, minimasi. Tetapi saya akan memilih dan menjelaskan suatu fungsi maksimasi. Sebagai contoh, ada Krishna Furniture. Dia membuat meja dan kursi dengan keuntungan satu meja adalah $7 dan diperoleh dari 1 unit kursi adalah $5. Tetapi di sini ada kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit meja memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit kursi membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan 1 unit meja dibutuhkan 2 jam kerja. Dan untuk pengecatan 1 unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Dan jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 per minggu. Sedang jumlah jam kerja pengecatan adalah 100 jam per minggu. Jadi ditanyakan berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum. Mari kita simak. Di sini ada tabel dalam permasalahan Krishna Furniture. Dan pembuatannya meja 4, kursi 8, total tersedia 240.
pengecatan dalam meja 2, kursi 1, total waktu tersedia per minggu 100. Jadi profit per unitnya yang untuk meja 7 dan kursi 5. Di sini ada fungsi tujuan. P sama dengan $7 dikali jumlah meja yang diproduksi ditambah $5 dikali jumlah kursi yang diproduksi, atau maksimasi Z adalah $7 X1 ditambah $5 X2. Di sini ada fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama bisa disebutkan 4X1 ditambah 3X2. Sedangkan untuk kendala yang kedua, sini bisa dilihat X1 ditambah 1X2. Di sini ada fungsi tujuan. Maksimasi Z adalah $7 X1 ditambah $5 X2. Jadi fungsi kendalanya kita lihat adalah 4X1 ditambah 3X2. 2X1 ditambah 1X2 itu kendala non negatif pertama, dan X2 lebih besar 0 yaitu kendala non negatif kedua. Penyelesaian linear programming secara grafik, sini bisa lihat menjadi tanda persamaan 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 240. Kendala ini akan memotong salah satu atau kedua sumbu. Kendala pertama kita bisa lihat X2 sama dengan 0, 4X1 ditambah 0 sama dengan 240. Jadi X1 240 dibagi 4 sama dengan 60. Memotong sumbu X2 pada X1, 0 ditambah 3X2 sama dengan 240. X2 ditambah 240 dibagi 3 sama dengan 80. Jadi, X1 pada titik 60,0 dan memotong sumbu X2 pada titik 0,80. Untuk kendala kedua, 2X1 ditambah 1X2 sama dengan 100. 2X1 ditambah 0 sama dengan 100. 100 bagi 2 yang hasil 50. Jadi, memotong sumbu X2 pada saat X1 sama dengan 0. 0 ditambah X2 sama dengan 100, X2 sama dengan 100. Memotong sumbu X1 pada titik 50,0 dan memotong sumbu X2 pada titik 0,100. Selanjutnya, X2 sama dengan 100 dikurangin 2X1. 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 240. 4X1 ditambah 3, 100 dikurang 2X1 sama dengan 240. Dan seterusnya, sehingga hasil X2 sama dengan 40. Jadi, kedua kendala akan saling berpotongan pada titik 30,40. Selanjutnya, di sini ada disimpulkan bahwa keputusan perusahaan yang akan memberikan profit maksimal adalah X1 sebanyak 30, X2 sebanyak 40 unit. Dan perusahaan tersebut akan memperoleh profit sebanyak 410. Untuk kita cari titik terbesarnya adalah ada di titik B, 30,40. Jadi 7 dikali 30 ditambah 5 dikali 40 sama dengan 410. Karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka sebaiknya perusahaan memproduksi meja sebanyak 30 unit dan kursi 40 unit. Dan perusahaan memperoleh keuntungan optimal sebesar 410. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kurang jelas. Terima kasih. Selamat sore.